Info penting pemilik BPKB tahun 2023. Ada apa sebenarnya dengan BPKB di tahun 2023? Apakah semua BPKB buku pemilik kendaraan bermotor harus diganti? Yuk kita cari tahu beritanya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi dengan kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana topik di awal tadi, ada apa dengan BPKB di tahun 2023? Apakah semua BPKB buku pemilik kendaraan bermotor harus diganti? Teman-teman, bagi yang memiliki kendaraan yang dibeli secara resmi dilengkapi dengan buku milik kendaraan bermotor. BPKB ini berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, untuk penerbitan BPKB itu dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, tujuan diterbitkannya BPKB dalam rangka penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk BPKB adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan pada kasus pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Nah, perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks ya teman-teman, sehingga mengharuskan Polri untuk mengerahkan segenap kekuatan menanggulanginya, antara lain melalui registrasi dan identifikasi lalu lintas, pendaftaran kendaraan bermotor. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah guna menyamakan persepsi dan tindakan dalam proses penerbitan BPKB, terutama mekanisme dan prosedur penerbitan BPKB. Pada buku BPKB berisi data-data identitas kendaraan yang meliputi nama dan alamat serta identitas kendaraan termasuk plat nomor, merek dan model kendaraan, serta nomor rangka. Selain itu, di BPKB juga terdapat data registrasi pertama semacam nomor faktur dan nama produsen atau pengimpor. Nah, teman-teman, terkait dengan BPKB di tahun 2023, Korps Lalu Lintas Polri bakal mengubah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB dari model konvensional ke elektronik yang tersimpan chip. BPKB pakai chip akan diterapkan paling cepat di 2023, berbeda dari keinginan sebelumnya penerapannya 2022. Korlantas Polri berencana mulai menerapkan buku pemilik kendaraan bermotor BPKB baru yang sudah lebih ringkas dan dilengkapi dengan chip elektronik mulai tahun depan 2023. Direktur Registrasi dan Identifikasi Direjiden Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, melalui langkah tersebut, berbagai permasalahan yang kini kerap terjadi di tengah masyarakat melibatkan BPKB bisa diselesaikan. Nah, sebagai contoh, modus penipuan transaksi di pasar kendaraan bekas karena praktik duplikasi BPKB, pengurusan mutasi yang memakan waktu lama, dan lain-lainnya. Nantinya di tahun 2023 ini ya teman-teman, BPKB elektronik akan diterapkan secara serentak di skala nasional karena proses elektronik ini akan diberikan pada pemilik karena proses integrasi data harus dilakukan serempak. BPKB elektronik ini akan diberikan pada pemilik kendaraan yang melakukan pergantian BPKB serta pemilik kendaraan yang membuat BPKB baru. Jadi nantinya setiap ada yang melakukan pergantian, setiap ada BPKB baru, BPKB itu nanti pakai chip. Nah, apa sih keuntungannya dengan BPKB elektronik ini? Menurut Yusri, bahwa BPKB elektronik itu sangat ringkas. Fungsinya juga sudah terintegrasi data terpusat Korlantas Polri. BPKB elektronik yang dikembangkan akan menggunakan chip yang berisi data tentang riwayat kendaraan,
Sebab BPKB dengan chip elektronik nantinya sudah terintegrasi dengan single data milik Korlantas Polri. Jadi, saat di-scan atau pencarian data, lengkap semua data mengenai registrasi dan identifikasinya. Sejauh ini, target penerapan BPKB memakai chip masih sesuai, yaitu mulai di tahun depan. Belum ada perubahan, kata Yusri kepada Kompas.com pada Selasa 11 Oktober 2022. Kita gunakan teknologi chip di situ untuk bisa tahu. Di dalamnya ada histori si kendaraan terkait dan semuanya. Misalnya BPKB mutasi kendaraan yang selama ini 1-2 bulan cukup 1 hari saja sudah bisa. Lanjut dia. Hebatnya lagi, BPKB baru nantinya akan terintegrasi atau terhubung dengan lembaga pemerlu terkait atau stakeholder seperti finance, keuangan atau pembiayaan, bank dan juga penggadaian. Tujuannya agar nantinya ini akan menghilangkan modus-modus masyarakat banyak yang nakal. Dia masih cicilan tapi dia bikin lagi duplikat BPKB dijual lagi, kata Yusri. Ini sudah kita pikirkan bagaimana kita munculkan satu aplikasi untuk bisa terkolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait. Direktur Registrasi dan Identifikasi di Rigiden, Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan buku pemilik kendaraan bermotor BPKB elektronik akan diterapkan pada tahun 2023. Sebelumnya, Yusri mengemukakan harapannya berlaku pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diterapkan, ujar Yusri kepada cnnindonesia.com lewat sambungan telepon pada Rabu 28 September 2022. Sistem BPKB elektronik ini sendiri memiliki sebuah ekosistem yang diantaranya memuat BPKB elektronik yang disematkan dengan chip, arsip digital, serta aplikasi. BPKB elektronik yang disematkan chip nantinya akan menyimpan data kendaraan bermotor agar lebih mudah diakses. Seperti chip pada paspor. Kita bisa tahu isinya, kita bisa tahu dokumen apa yang ada di situ, yang punya siapa, alamatnya di mana, pernah ke luar negeri, pernah kemana, terang Yusri. Terkait waktu pasti penerapan BPKB elektronik ini, Yusri mengatakan perlu ada serangkaian proses yang dilakukan, mulai dari lelang, pembuatan, hingga penerapan. Kan harus dilelang dulu, harus dibuat dulu, kan kita baru rencanakan. Saya lagi merancang, seperti membangun rumah. Apakah Januari nanti sudah bisa jadi? Kan sekarang baru saya rancang, katanya. Tapi tahun depan, insya Allah kita akan upayakan semaksimal mungkin, tambahnya. BPKB elektronik nantinya akan diterapkan secara serempak di skala nasional. Pasalnya, proses integrasi data yang dilakukan tidak bisa setengah-setengah. Terkait mekanisme penerapan, Yusri menyebut BPKB elektronik ini akan diberikan pada pemilik kendaraan yang melakukan pergantian BPKB serta pemilik kendaraan yang membuat BPKB baru. Setiap ada yang melakukan pergantian, setiap ada BPKB baru, BPKB itu nanti pakai chip, jelasnya. Lebih lanjut, Yusri pun mengatakan ada beberapa manfaat yang didapatkan dari kehadiran BPKB elektronik ini. Salah satunya adalah pemangkasan waktu ketika mengurus mutasi kendaraan. Nah, selanjutnya ada informasi penghapusan data kendaraan. Menurut keterangan dari Yusri, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri mengatakan bahwasanya polisi segera menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang penghapusan data kendaraan. Aturan ini sudah lama, namun tak pernah diterapkan. Dalam pasal itu ada 2 syarat penghapusan data kendaraan, yaitu atas permintaan pemilik atau pertimbangan pejabat registrasi kendaraan yang dalam hal ini berarti kepolisian. Data kendaraan bisa dihapus petugas jika masa berlaku 5 tahun STNK telah habis dan dibiarkan begitu selama 2 tahun. Ini artinya pemilik tidak membayar pajak-pajak selama periode itu. Nah, berdasarkan aturan, data kendaraan yang sudah dihapus tidak bisa diregistrasikan kembali. Nah, jika sudah terhapus, bisa tidak daftar lagi? Sudah tidak bisa ya, kata Yusri melengkapi pernyataannya. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Ada apa dengan BPKB di tahun 2023?
apakah semua BPKB buku pemilik kendaraan bermotor harus diganti? Dan ternyata diganti dari bentuk buku konvensional menjadi buku dengan chip elektronik. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman bila video ini bermanfaat. Berikan komentar dan pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum berlangganan dengan channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.